Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada seluruh rekan media, para petugas, dan tentu saja seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jamaah haji yang menyimak konferensi pers hari ini. Alhamdulillah, hari ini Minggu 4 Mei 2025 kita sudah memasuki hari keempat masa operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para duyufur rahman yang dirahmati Allah, hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penting terkait kesiapan layanan jamaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Kami tegaskan bahwa per hari ini seluruh layanan bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi telah siap 100%. Sebagaimana kita ketahui bersama, jamaah haji Indonesia mulai diberangkatkan ke Tanah Suci sejak 2 Mei 2025. Selama kurang lebih 40 hari, para jamaah akan berada di Arab Saudi. Dan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan selama beribadah, pemerintah telah menyiapkan berbagai layanan di Arab Saudi yang mencakup 5 aspek utama. Yang pertama, layanan akomodasi. Pemerintah sudah menyiapkan 300 hotel, sebanyak 205 hotel di Mekah dan 95 hotel di Madinah. Jumlah ini cukup untuk melayani 203.320 jamaah haji reguler. Untuk di Mekah, seluruh hotel berada dalam radius maksimal 4,5 km dari Masjidil Haram. Untuk membantu mobilitas jamaah menuju dan dari Masjidil Haram, pemerintah menyediakan layanan bus sholawat. Sedangkan di Madinah, semua hotel terletak di Markaziyah, yaitu arena paling dekat dengan Masjid Nabawi. Karena lokasi hotel di Madinah cukup dekat dari Masjid Nabawi, jamaah diimbau untuk tidak terburu-buru kembali ke hotel usai menunaikan sholat. Manfaatkan waktu di Masjid Nabawi untuk memperbanyak zikir. Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi kepadatan antrian lift hotel. Kami juga menghimbau jamaah untuk menghafal nomor dan nama hotelnya. Jangan lupa untuk selalu membawa kartu nama yang berisi nomor dan nama hotel bila akan bepergian. Yang kedua, layanan transportasi. Ada 3 jenis layanan transportasi bagi jamaah di Tanah Suci. Yang pertama, transportasi antar kota perhajian yang akan melayani perjalanan jamaah haji dari Madinah ke Mekah dan sebaliknya, serta dari Mekah ke Jeddah. Yang kedua, bus sholawat yang akan melayani jamaah dari pemondokan atau hotel tempat menginap menuju dan kembali dari Masjidil Haram selama jemaah berada di Mekah. Bus ini beroperasi 24 jam. Dan yang ketiga, transportasi khusus saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Mina, yang kita kenal dengan Ar-Muznah atau Armina. Yang ketiga, layanan konsumsi. Tahun ini kami menyiapkan 127 kali makan untuk setiap jamaah selama mereka di Arab Saudi. Maka total konsumsi yang harus disiapkan selama musim haji kali ini ya itu mencapai 25,8 juta box atau 25 juta box makanan ya. Kami bekerja sama dengan 55 perusahaan catering di Mekah dan 21 perusahaan di Madinah. Dan kami tidak lupa mengedepankan penggunaan produk dalam negeri. Dari kebutuhan bumbu sebesar 611 ton, 475 ton diantaranya sudah disuplai dari Indonesia. Yang menarik, saat masa puncak haji, distribusi makanan itu jadi sangat menantang ya, karena kondisi lalu lintas di Mekah yang sangat padat. Untuk itu, kami telah menyiapkan 2,4 juta paket makanan siap saji, seperti rendang dan opor, semuanya diproduksi oleh perusahaan dari Indonesia. Jadi selain praktis,
ini juga mendukung produk lokal kita untuk berpartisipasi dalam musim perhajian. Yang keempat, layanan umum. Di sini termasuk layanan sanitasi, pengawasan hotel, air minum, kebersihan, dan kenyamanan jamaah selama tinggal di Mekah dan Madinah. Setiap hotel akan diawasi oleh petugas khusus, termasuk pengawas catering, petugas kebersihan, dan tim kesehatan. Dan yang kelima, layanan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, Mina atau Armuzna. Tahun ini ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya kita melibatkan 8 perusahaan layanan haji yang telah melewati proses seleksi ketat dari 43 pendaftar. Kalau dulu layanan di Armina itu ditangani oleh satu muassasah yang berbasis wilayah, misalnya Muassasah Asia Tenggara. Sekarang sudah tidak lagi. Pemerintah Arab Saudi sudah mengubah sistemnya menjadi berbasis perusahaan profesional. Kami memilih 8 perusahaan terbaik, dan mereka inilah yang akan melayani jamaah mulai dari kedatangan selama masa puncak haji hingga ke pulangan. Dengan seluruh layanan ini kami optimis bahwa penyelenggaraan haji ibadah tahun ini insya Allah akan berjalan lebih baik dan profesional. Kami mengajak seluruh jamaah haji Indonesia untuk memanfaatkan seluruh fasilitas ini dengan bijak, menjaga kebersihan, menaati aturan, dan menjaga kekompakan serta kebersamaan dalam beribadah. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan data kedatangan jamaah haji di Tanah Suci. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, pada Minggu 4 Mei 2025 pukul 8 pagi ini atau pukul 04.00 waktu Arab Saudi, jumlah jamaah haji yang telah tiba di Arab Saudi sebanyak 40 kloter atau 15.597 jamaah. Sementara pada hari ini rencananya sebanyak 8.307 jamaah akan diberangkatkan. Mereka terbagi dalam 21 kloter yang akan diterbangkan dari tanah air menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA di Madinah, dengan rincian sebagai berikut ya. Kloter JKG 07 membawa 393 jamaah. Kloter SOC 09 membawa 360 jamaah. Kloter JKG 08 membawa 393 jamaah. Kloter SOC 10 membawa 360 jamaah. Kloter BTH 03 membawa 445 jamaah. Kloter SOC 11 membawa 360 jamaah. Kloter LOP 3 atau LOP 03 membawa 393 jamaah. Kloter KJT 03 membawa 445 jamaah. Kloter PDG 02 membawa 423 jamaah. Kloter JKG 09 membawa 393 jamaah. Kloter JKS 06 membawa 442 jamaah. Kloter UPG 05 membawa 393 jamaah. Kloter SOC 12 membawa 360 jamaah. Kloter JKG 10 membawa 442 jamaah. Kloter JKS 07 membawa 442 jamaah. Kloter SUB 08 membawa 380 jamaah. Kloter PLM 02 membawa 370 jamaah. Kloter SOC 13 membawa 360 jamaah. Kloter SUB 10 membawa 380 jamaah. Dan kloter UPG 06 membawa 393 jamaah. Selanjutnya bagi jamaah haji Indonesia yang sudah tiba di kota Madinah, kami sampaikan beberapa informasi penting. Cuaca di Madinah hari ini diperkirakan bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 14%. Mohon tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, pakai pelindung kepala, dan kenakan pakaian yang nyaman. Ikuti arahan dari petugas dan ketua kloter
serta manfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup. Gunakan fasilitas hotel yang sudah disiapkan dengan baik dan utamakan ibadah yang wajib. Dan yang tidak kalah penting, jangan ragu atau segan untuk menghubungi petugas jika membutuhkan bantuan. Kami siap membantu kapanpun diperlukan. Mari jaga kebersamaan, saling bantu, dan semoga ibadah haji kita berjalan lancar serta penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala ikhtiar kita dan memberikan haji yang mabrur bagi seluruh jamaah. Haji Indonesia aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.